Kembalinya Dewa Perang bab 1531-1540. Novel Tun. Bab 1531. Pada saat ini, seluruh dunia tersapu oleh berita kematian Pangeran William. Protes pecah di Adrune. Ratusan ribu orang berunjuk rasa. Segera, protes pecah di mana-mana termasuk Bayview. Ratusan ribu orang turun ke jalan, membawa bendera dan spanduk. Semua orang meminta penjelasan tentang kematian Pangeran William. Mereka menanyai Erudia, mengapa Anda membunuh Pangeran William? Mereka juga ingin Erudia memberi mereka jawaban yang jelas dan menyerahkan si pembunuh. Hal-hal menjadi lebih buruk. Dunia memprotes Erudia. Semua orang mencari keadilan atas kematian Pangeran William. Negara dan organisasi di seluruh dunia mengkritik Erudia, menuntut penjelasan. Hal-hal telah berkembang menjadi situasi di mana seluruh dunia melawan Erudia. Meskipun Erudia kuat karena mereka memiliki Raja Mahkota dan 9 Raja, kematian Pangeran William telah memicu kemarahan semua orang. Bagaimanapun, mereka memiliki hak jalan. Beberapa jam telah berlalu tetapi Erudia tetap diam. Mereka tidak memberikan penjelasan apapun. Sementara itu di Hampton Utara, Lance tampak kesal. Dindingnya dipenuhi dengan sidik jari yang ditampar olehnya. Dia ingat apa yang telah diperingatkan Levi sebelum insiden itu terjadi. Tapi sekarang sudah terlambat. Dia terlalu percaya diri. Meskipun dia telah menemukan pesawat Avengers lebih awal, dia mengizinkan mereka memasuki Erudia. Yang menyebabkan bencana berikut. Dia seharusnya menghentikan semuanya agar tidak terjadi. Tapi dia tidak waspada. Lance, belum lama kamu mengambil posisi itu, dan ini sudah terjadi. Apa yang salah denganmu? Lance terdiam. Dia bingung harus berbuat apa tentang kejadian ini. Dia bisa bertarung atau membunuh, tapi dia tidak tahu apa-apa saat berurusan dengan skema seperti ini. Ketika Levi melatih 9 raja, dia memiliki rencana untuk membimbing mereka dalam aspek ini. Dia membutuhkan 9 kandidat yang bisa menangani hal-hal serius, tetapi bukan 9 pria sembrono yang hanya tahu pertempuran. Tapi yang jelas, ke-9 orang itu tidak menyadarinya. Pada saat yang sama, William kedua dari keluarga kerajaan Sarain, yang juga ayah Pangeran William, sangat marah atas kematian putranya. Pangeran William adalah putra satu-satunya. Dia berjanji untuk melakukan semua yang dia bisa dalam kekuasaannya untuk membalaskan dendam putranya. Pada saat ini, dia sedang dalam perjalanan ke Erudia. Dia akan berhadapan langsung dengan Erudia untuk membalaskan dendam putranya. Dalam keadaan seperti itu, Erudia hanya bisa mengirimkan negosiator profesional mereka untuk memberikan solusi terbaik bagi William kedua. Tidak mungkin menemukan pembunuh Pangeran William yang sebenarnya dalam waktu singkat. Saat ini, mereka hanya bisa menstabilkan situasi. Negosiasi akan berlangsung di Southampton. William kedua memiliki pejuang yang sangat terampil di sekitarnya untuk memastikan keselamatannya. Ia takut hal yang sama akan terjadi padanya. Tetapi karena seluruh dunia melihat ke sini, dia berasumsi bahwa tidak ada yang berani membunuh siapapun. Secara kebetulan, Lance adalah orang yang bertanggung jawab atas keamanan. Sebelum Lance pergi, dia bahkan pergi untuk berkonsultasi dengan Levi. Tuan, saya di sini lagi. Aku dalam masalah besar kali ini. Saya tidak yakin harus berbuat apa. Lance berlutut di pintu, memohon. Itu salahnya. Dia ingin menebus kesalahannya dan membiarkan orang lain melihat kemampuannya. Seperti yang telah saya katakan, saya telah pensiun dari urusan duniawi. Suara dingin Levi bisa terdengar. Guru, saya merasa sangat tersesat. Mohon bimbingannya, aku tidak akan bangun sampai kamu keluar. Lance terus berlutut di lantai. Enyah, jangan uji kesabaranku. Levi menggeram dari dalam. Lance cepat berdiri sok. Tepat pada saat ini, Zoe telah tiba. Dia melihat lebih dekat dan dibawa kembali ketika dia menyadari bahwa itu adalah Lance. Bab 1532. Kamu, tergagap, Zoe menatap Lance dengan ngeri. Dia berasumsi bahwa Lance datang untuk mencari kesalahan Levi. Enyah, berhenti menggangguku lagi, teriak Levi. Mengerucutkan bibirnya, Lance menatap Zoe dengan penuh emosi. Kau gila, Levi, bagaimana Anda bisa memintanya pergi? Zoe menatap Levi tak percaya. Apapun itu, Levi hanyalah manusia biasa sedangkan Lance adalah salah satu dari 9 dewa. Tidak apa-apa, aku akan mengalahkannya jika dia muncul lagi, cemooh Levi. Zoe menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak berubah sedikit pun. Sementara itu, ada beberapa kapal pesiar yang terlihat di Southampton, dengan yang terbesar mengangkut William kedua, The Avengers, Kuro Dragon, dan lainnya. Pangeran kita tidak bisa mati sia-sia. Kita harus menuntut pembalasan untuknya. Kuro Dragon mencoba mengipasi api kontroversi. Orang-orang lainnya juga menimpali, benar. Semua yang terlibat harus mati. Ya, terutama Lance beserta keluarganya. Mendengar pernyataan itu, William kedua sangat marah. Itu mungkin terdengar seperti lelucon. Namun, sebagai raja yang kaya dan berkuasa yang memiliki banyak talenta luar biasa yang melayaninya, dia dapat dengan mudah mempekerjakan salah satu petarung terbaik dunia dalam satu jentikan jari.
Dihadapkan dengan pengaruhnya yang sombong, Erudia diharapkan untuk membuat konsesi lebih lanjut. Apalagi dia baru saja kehilangan putranya. Karena itu, dia menyimpulkan bahwa Erudia salah. Kita harus membalaskan dendam kita pada negosiasi besok. Selain itu, kita harus berusaha untuk mendapatkan lebih banyak manfaat. Saya sarankan kita menuntut Erudia untuk menyerahkan Raja Mahkota. Mata untuk mata, hanya kematiannya yang bisa menebus kematian Pangeran William, usul Kuro Dragon. Orang-orang lain menggelengkan kepala satu persatu. Itu situasi yang sulit. Pertama, tidak ada jaminan bahwa Erudia akan menyerahkan Raja Mahkota. Bahkan jika mereka setuju untuk melakukannya, kita juga tidak bisa membunuhnya jika dia menolak untuk menyerah. Itu benar, tapi mari kita lakukan yang terbaik dan beri mereka ultimatum. Setiap upaya berarti. Geng mencapai konsensus. Di malam hari, tim perunding tiba di perusahaan Lens. Mereka bertukar salam sebentar dan kemudian berpisah. Tepat ketika Lens hendak pergi, Kuro Dragon memanggilnya. Lens meningkatkan kewaspadaannya saat dia menatap Kuro Dragon. Kamu siapa? Penyelamatmu, kata Kuro Dragon. Bingung, Lens bertanya lebih lanjut, penyelamatku. Sangat, sekarang, seluruh dunia tahu bahwa Andalah yang merencanakan untuk membunuh Pangeran William. Saya. Anda tidak punya alasan untuk membantah tuduhan ini, bukan? William kedua tidak akan pernah membiarkan ini berlalu. Seluruh Zarain juga akan meminta pertanggungjawabanmu. Kamu tidak hanya harus menanggung konsekuensinya, keluargamu, seluruh klanmu juga akan terseret ke dalamnya. Lens dibuat terdiam dan bernapas lebih cepat. Aku tahu kamu salah satu dari 9 tuan. Namun, tidak mungkin bagi Erudia untuk memihakmu dalam masalah ini. Mengetahui William kedua, dia ingin semua orang yang terlibat dikubur hidup-hidup. Saya terkesan bahwa Anda dapat menggagalkan serangan yang dilakukan di siang hari bolong. Bagaimana dengan yang dilakukan secara rahasia? Dan jika ada ribuan pembunuh? Kami tahu segalanya tentang keluarga dan teman Anda, seperti punggung tangan kami. Tindakan Anda akan mengarah pada perang besar antara dua negara. Ketika itu terjadi, Anda akan menjadi aib dan dipalu ke tiang rasa malu selamanya. Petik 2. Analisis Kuro Dragon tepat sasaran, membuat Lens kehilangan kata-kata. Meskipun dia diam-diam menyetujui, dia marah dan benar-benar frustrasi dengan hasilnya. Apa gunanya memiliki kekuatan besar seperti itu? Aku bahkan tidak bisa melakukannya sebelum konspirasi dan tipu daya yang keterlaluan ini. Dia merasa mengerikan. Kamu bilang kamu bisa membantuku. Lens mengingat pernyataan Kuro Dragon. Ya, hanya aku yang bisa menyelamatkanmu, tapi dengan satu syarat. Kuro Naga tersenyum. Bab 1533. Tunggu sebentar, mengapa saya harus mempercayai Anda? Anda jelas bukan William kedua, jadi keputusan apa yang bisa Anda buat? Lens ragu. Dengan senyum sedalam kulit di wajahnya, Kuro Dragon bertanya, apakah kamu punya pilihan lain? Aku, Lens tersendat. Apakah kamu tidak ingin tahu siapa aku? Aku pemimpin The Avengers. Apa? Lens bergidik ketika dia mendengar wahyu itu. Pengaruhnya yang mengancam hanya berada di urutan kedua setelah Iblis Utara. Ngomong-ngomong, akulah yang membunuh Pangeran William. Lens hampir kehilangan akal sehatnya ketika Kuro Dragon mengungkapkan jawabannya. Dia pelakunya yang menyalahkanku. Jangan terlalu sibuk, tidak ada yang dapat Anda lakukan tentang hal itu. Bahkan jika kamu membunuhku, usahamu sia-sia. Saya tidak tertarik pada keluarga besar Westford. Sebaliknya, target utamaku adalah Erudia. Kuro Naga tertawa. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan membunuhmu? Lens bertanya saat matanya berkobar dengan niat membunuh. Coba kulihat, apakah kamu memiliki kekasih masa kecil bernama Lily Wembley, yang sekarang tinggal di... Kuro Dragon terus mengucapkan banyak informasi pribadi yang mengejutkan Lens sampai ke intinya. Dia percaya apa yang dikatakan Kuro Dragon dan menyerah pada tekanannya. Saya bisa mengatasi tantangan atau serangan balik yang nyata jika saya tahu apa rencana mereka, tetapi saya tidak akan tahu apa yang mereka rencanakan. Terlebih lagi, murka William kedua dan Zarain yang sedang kita bicarakan. Lens menyetujui keputusan Kuro Dragon. Yang terakhir menyatakan, jawab saya satu pertanyaan jika Anda ingin menyelamatkan keluarga dan orang yang Anda cintai. Apa itu? Mata Lens berkedip saat dia mempertimbangkan permintaan Kuro Dragon. Katakan padaku identitas asli dari Raja Mahkota. Sesederhana ABC, bukan. Bukannya aku memintamu melakukan sesuatu yang sulit, bujuk Kuro Dragon. Selama Raja Mahkota hidup satu hari lagi, dia tidak bisa tenang. Oleh karena itu, Kuro Dragon bertekad untuk mencari tahu siapa dia dan kemudian menyingkirkan Raja Mahkota. Lens ragu-ragu. Meskipun itu adalah tugas yang mudah, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukannya. Aku hanya ingin tahu siapa dia. Jangan khawatir, dia terlalu kuat untuk kutangani. Anggap ini tawar-menawar, beritahu saya jawabannya dan orang yang Anda cintai akan berterima kasih karena telah menyelamatkan hidup mereka. Ini akan bermanfaat, percayalah padaku. Setelah merenung, Lens melihat ke arah Kuro Dragon dan bertanya, bagaimana Anda akan menjamin bahwa Anda tidak akan menyakiti mereka? Kuro Dragon hanya tertawa sambil mengeluarkan ponselnya dan memutar video, menunjukkan Lily, yang ditahan.
Mengepalkan tinjunya, akhirnya Lance sadar bahwa musuhnya lebih mengerikan dari yang dia kira. Mereka menyuruhnya melingkari jari-jari mereka. Jadi, apakah Anda masih membutuhkan jaminan saya sekarang? Jawab pertanyaanku dan aku akan segera membebaskannya, Kuro Dragon mengancamnya dengan senyum jahat. Sambil menggertakkan gigi, Lance meludahkan jawaban dengan enggan, akan kuberitahu. Levi Garrison adalah Raja Mahkota. Setelah menerima wahyu, jantung Kuro Dragon berdetak kencang. Dia sudah memperkirakannya, namun, itu masih datang sebagai baut dari biru ketika dia akhirnya dikonfirmasi. Levi adalah satu-satunya yang bisa menandingi deskripsi Raja Mahkota. Namun, Levi tampaknya tidak sekuat Raja Mahkota, bukan? Pada akhirnya, Kuro Dragon menepati janjinya dan membebaskan Lily. Dia juga berjanji tidak akan mempersulit Lance pada pertemuan negosiasi keesokan harinya. Dengan identitas Raja Mahkota terungkap, bagaimana keadaannya akan berbalik? Kembali ke kapal pesiar, Kuro Dragon, Black Phoenix dan beberapa lainnya sedang menyusun rencana. Itu tidak mungkin. Kekuatan Levi cukup mengesankan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi tidak ada yang hebat untuk diteriakkan. Bagaimana dia bisa mencapai kondisi ini? Peningkatannya luar biasa, bahkan Iblis Utara lebih panjang dari lawannya. Aku harus mencari tahu apa yang dia alami. Menjaga perhatian mereka pada Levi, Kuro Dragon memimpin tim untuk menganalisis statusnya lebih lanjut. Mereka merenungkan setiap pertempurannya dalam beberapa tahun terakhir dan menunjukkan kekuatan serta kelemahannya. Haha, aku tahu rahasia terbesar Levi. Tiba-tiba, Kuro Dragon tertawa sinis. Selanjutnya, Raja Mahkota tidak akan lagi menjadi ancaman bagi kita. Bab 1534. Apa? William kedua bertanya, benar-benar bingung. Ada pepatah di Erudia yang mengatakan, seseorang tidak dapat menerima sesuatu yang baru tanpa menghancurkan yang lama. Aku cukup yakin bahwa Levi telah memperoleh kekuatan baru dari kehancuran. Sangat jelas bagi kami bahwa Levi akan mati atau cacat setelah melalui serangkaian pertempuran besar. Namun, dia tidak melakukannya. Faktanya, dia menjadi lebih kuat, sejauh dia telah membunuh Iblis Utara. Apakah kamu ingat bahwa dia cukup banyak lumpuh ketika dia dikirim ke balik jeruji besi? Entah bagaimana, dia dipindahkan secara diam-diam. Jika saya tidak salah, itu adalah teknik Reversero yang telah mengubahnya. Black Phoenix mengangguk sambil mendengarkan ulasannya. Itu mungkin saja, dalam dunia seni bela diri di Erudia, sebenarnya ada teknik yang disebut Reversero. Sambil menyeringai, Kuro Dragon menjelaskan, Levi berasal dari keluarga sederhana dan tidak ada hubungannya dengan kekuatan tersembunyi. Satu-satunya kemungkinan adalah pengalamannya di penjara. Sesuatu pasti telah terjadi saat itu yang memungkinkan dia untuk menerima kekuatan Reversero. William kedua mencoba memeriksa pemahamannya. Jadi, apa yang kamu katakan adalah bahwa dia hanya akan menjadi lebih kuat jika kita tidak menghabisinya sekali dan untuk selamanya. Tepatnya intinya, kami akan mengikuti arah ini selama negosiasi. Karena kita tidak bisa membunuh Raja Mahkota, mari buat Raja Mahkota yang lebih merusak, Kuro Dragon menyimpulkan. William kedua segera memahami niatnya. Itu artinya kita harus memastikan bahwa Erudia menyerahkan buku teknik Levi. Ya, setuju. Pertama, kita harus memeriksanya dengan mempelajari tekniknya sebelum kita bisa mengalahkannya. Kedua, kita bisa mengembangkan lebih banyak bakat dengan teknik yang sama. Bagaimanapun, itu akan menjadi pukulan menyakitkan bagi Erudia, jawab Kuro Dragon. Untuk sesaat, William kedua berada di atas bulan, dan mengesampingkan kesedihan karena kehilangan putra tersayangnya. Baiklah, ayo lakukan itu. Ini sepadan dengan risikonya jika kita bisa mendapatkan buku teknik yang berharga itu. Semua Zarain akan berterima kasih padaku. Tapi satu hal, kita tidak bisa membunuh Lance dan keluarga besar Westford, kata Kuro Dragon. Tercengang, William kedua bertanya, mengapa tidak? Merekalah yang membunuh anakku juga. Kuro Dragon berkata demikian bukan karena dia ingin menepati janji yang dibuat untuk Lance, tapi dia punya alasan sendiri dan rencana besar ke depan. Saat ini, tidak ada seorang pun di Erudia yang tahu bahwa identitas Raja Mahkota telah terungkap, termasuk Levi. Selama kita tidak menargetkan Lance, Levi tidak akan pernah bisa mengetahuinya. Kuro Dragon mengantisipasi untuk memanfaatkan celah itu dengan baik untuk keuntungannya sendiri. Setelah mendengar pembenarannya, William kedua setuju untuk mengikuti idenya. Saat itu pukul 10 pagi ketika pertemuan negosiasi dimulai. Semua orang memotong untuk mengejar dan mengangkat topik utama segera. Putraku sudah mati dan aku menuntut penebusan. Kalau tidak, aku ingin setiap jiwa di Erudia dikubur hidup-hidup. Dengan tegas, William kedua tegas dan tak tergoyahkan dalam menyampaikan permintaannya. Silakan daftar kondisi Anda dan kami akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan Anda. Tim perunding berkeringat dingin. Pertama, Erudia harus menyerahkan 10 orang untuk membayar nyawa Pangeran William. Tim perunding segera menjawab, secara teknis, tidak ada masalah dengan permintaan ini. Kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Apakah Anda memiliki individu tertentu dalam pikiran? Petik 2. Resah, Lance menyekat tetesan keringat dari alisnya. Dia akan segera menemukan momen kebenaran. Tidak, selama ada 10 nyawa yang dikorbankan, kata William kedua.
Lance menghela napas lega begitu dia mendengar itu. Selanjutnya, saya akan tutup mulut tentang identitas Levi. Seharusnya tidak ada yang tahu bahwa kucing itu telah dikeluarkan dari karung, terutama Levi. Kedua, aku ingin Raja Mahkota mati, perintah William kedua dengan nada sedingin es. Dia melakukan itu dengan sengaja, mengetahui bahwa Erudia tidak akan pernah setuju dengan itu. Maaf, kami tidak dapat mengakomodasi permintaan ini. Tolong sebutkan yang lain, tim perunding langsung menolaknya. Baiklah, kalau begitu kau meninggalkanku tanpa pilihan selain meminta Raja Mahkota untuk menyerahkan buku tekniknya. Ini adalah garis bawah saya dan saya tidak akan pernah mengalah. Bab 1535. Hah? Semua orang di tim perunding tercengang. Mengapa William kedua tiba-tiba meminta buku teknik Raja Mahkota? Apa yang hebat tentang itu? Mereka tidak punya petunjuk sama sekali. Bahkan Lance sedikit terkejut. Untuk apa itu? Kita perlu membahas ini dan melamar ke personel yang relevan. Tim perunding tidak dalam posisi untuk membuat keputusan tentang permintaan yang tidak biasa itu. Kalau begitu, ayo berperang. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melawan Erudia. Lihat aku, William kedua menggonggong. Tolong tetap tenang. Kami menerima dua syarat yang Anda berikan. Tim perunding menenangkan William kedua untuk meredam amarahnya. Itu hanya teknik yang tidak bisa dibandingkan dengan hal lain yang lebih berharga dan penting, bukan? Lihatlah, tim perunding mengatakan ya. Kau punya waktu 3 jam untuk memenuhi permintaanku. Kalau tidak aku akan pergi, William kedua mengancam. Selanjutnya, tim perunding menyampaikan tuntutan William kedua kepada Dragonites. Saat itu, Kuro Dragon dan anak buahnya telah menghilang ke udara. Apa, mereka menginginkan buku teknik Raja Mahkota? Dragonites tidak bisa mempercayai telinga mereka. Apakah ada yang istimewa dari teknik Raja Mahkota? Itu adalah sesuatu yang tidak pernah ditanyakan oleh para Dragonite. Yang mereka tahu hanyalah bahwa Levi sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah bertanya-tanya bagaimana dia mencapai kekuatan luar biasa yang dia miliki. Saingan kami sekarang mulai tertarik pada teknik menakjubkan Levi. Apa yang harus kita lakukan? William kedua hanya memberi kita waktu 3 jam. Cepat dan minta Levi menyerahkan buku tekniknya. Pertama dan terpenting, kita perlu menenangkan William kedua. Selanjutnya, cari tahu apa teknik Levi. Sementara itu di Northampton, Levi baru saja mengirim Forlevia ke sekolah. Ketika dia kembali ke Manor, anggota tim negosiasi telah menunggunya. Merasa bersalah, Lance tidak muncul. Apa yang kalian lakukan di sini? Levi melirik ke arah kelompok itu. Pemimpin tim mengumumkan dengan sungguh-sungguh, Levi Garrison, kami telah menerima perintah dari tingkat atas Dragonites bahwa Anda diminta untuk menyerahkan buku teknik Anda. Potong omong kosong, aku sudah mengatakan ini berulang kali bahwa aku hanya pria biasa, jawab Levi santai. Tidak, kami tidak bisa, karena Erudia yang dipertaruhkan. Kami berada dalam krisis sekarang karena kematian Pangeran William di tanah kami. Pihak lain meminta Anda menyerahkan buku teknik Anda. Jika tidak, bencana akan menimpa Erudia. Hah, apa? Tunggu sebentar, mereka hanya ingin aku menyerahkan buku teknikku. Beberapa pemikiran terlintas di benak Levi saat dia mencoba menghubungkan titik-titik itu. Tidak, mereka juga menginginkan 10 nyawa dikorbankan sebagai penebusan. Namun, mereka tampaknya tidak peduli tentang siapa 10 orang ini. Tampaknya, mereka hanya tertarik untuk mendapatkan buku teknik Anda, kata anggota yang bingung itu. Semua orang bingung. Buku teknik macam apa yang bisa meredakan kebencian di William kedua? Kabar buruk, saya kira identitas saya telah terungkap, bersama dengan rahasia saya. Itulah alasan mengapa mereka menginginkan buku teknik saya. Levi langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak pernah dalam sejuta tahun saya berharap orang biasa seperti saya bisa terseret ke dalam konflik yang begitu besar, apalagi memainkan peran utama di dalamnya. Dia tidak pernah mengantisipasi hasil ini. Berikan saja kepada mereka, agar kita semua bisa hidup damai. Bagaimanapun, itu adalah perintah dari tingkat atas Dragonites. Cepat, waktu hampir habis dan kami membutuhkannya sekarang. Anggota tim perunding memberikan tekanan tak henti-hentinya padanya. Levi membalas mengejek, sejak kapan Erudia menjadi kucing yang menakutkan? Sejak kapan kita mulai mewajibkan kepada orang lain untuk apapun yang mereka ingin kita lakukan? Di mana martabat Erudian? Mengapa kita takut pada orang luar ini? Petik 2. Bab 1536. Tim negosiasi tercengang oleh pertanyaan cepat Levi. Erudia, pada saat itu, tidak akan kalah dari siapapun dengan Raja Mahkota dan 9 tuan yang melindunginya. Oleh karena itu, seharusnya tidak ada yang perlu ditakuti. Mereka tidak perlu tunduk pada permintaan orang lain. Namun, pada kenyataannya, tidak demikian. Kamu tahu Pangeran William meninggal di Erudia, kan? Levi mengangkat alisnya. Mereka punya bukti bahwa kitalah yang membunuhnya. Seluruh dunia akan melawan kita. Saat ini, kami berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, jadi kita harus memenuhi syarat dan ketentuan mereka. Tim negosiasi menjelaskan. Levi menyeringai dan bertanya, apakah kamu mengatakan orang-orang kita benar-benar membunuhnya? Semua orang tetap diam. Jika bukan orang kita yang membunuhnya, maka pergi dan selidiki. Cari tahu siapa yang melakukannya.
Biarkan seluruh dunia tahu bahwa Erudia tidak bersalah. Lihatlah dirimu. Yang Anda lakukan hanyalah menyerah dan berkompromi. Ini tidak berbeda dengan diam-diam mengakui bahwa kitalah yang melakukannya. Kemudian, seluruh dunia hanya akan mengetahui kebohongan yang menyimpang ini. Mengapa Anda membiarkan diri Anda dimanfaatkan dan memenuhi setiap permintaan yang diminta orang lain dari Anda? Levi menggeram marah. Bukan hanya mereka. Levi juga kesal dengan Lance. Meskipun dia telah belajar banyak, dia masih tidak kompeten. Kami memang menyelidiki, tetapi kami tidak dapat menemukan. Tim negosiasi tampak tak berdaya. Jadi, kamu akan menuruti permintaannya begitu saja. Kenapa kamu takut padanya? Jika dia ingin membalas dendam dan memulai perang, maka kita akan bertarung dengannya. Tidak ada yang perlu ditakuti dengan saya di sekitar. Bisakah kalian berhenti menjadi pengecut seperti itu? Katakan saja pada seluruh dunia bahwa kami tidak melakukannya dengan percaya diri. Kami akan mencari tahu kebenarannya, jadi kirim William kedua itu kembali ke rumah. Kalau dia tidak mau kembali, kita usir saja dia. Levi menegur. Saya hanya pria biasa selama 1 tahun, namun keberanian dan kepercayaan diri mereka sudah berkurang. Bagaimana orang Erudian bisa tunduk di hadapan kekuatan asing? Sayang sekali, Levi benar-benar kesal. Ini bukan waktunya bagimu untuk mengamuk. William kedua hanya memberi kami 3 jam untuk membuat Anda menyerahkan buku teknik Anda. Jika Anda menolak, baik kami maupun Anda tidak akan dapat menanggung konsekuensinya. Tim negosiasi meyakinkan. Levi mencibir, kau ingin aku memberimu buku teknikku hanya untuk menyenangkan William kedua. Aku bisa hidup dengan itu, tapi aku tidak bisa hidup dengan kenyataan bahwa 10 orang tak bersalah kita harus mati. Ekspresi tim negosiasi menjadi gelap. Kami tidak punya pilihan, pengorbanan mereka diperlukan. Dan itu entah bagaimana membenarkan fakta bahwa kamu mengirim 10 orang tak bersalah ke kuburan mereka. Tim segera membalas, tenang, kami akan menjaga keluarga mereka. Jika Anda sangat ingin mengorbankan seseorang, mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Levi bertanya. Mereka tetap diam. Tentu saja, mereka tidak ingin dikorbankan. Ini bukan waktunya untuk berdebat. Serahkan buku teknikmu, kita tidak punya banyak waktu lagi. Levi murka karena marah. Keluar, pergi dari hadapanku. Saya tidak akan menyerahkan buku teknik saya. Dan jangan pernah berpikir untuk mengorbankan orang-orang itu. Levi kemudian melambaikan tangannya, mengirimkan embusan angin kencang yang membuat tim negosiasi keluar. Aku akan mematahkan anggota tubuhmu jika aku melihatmu lagi. Tim negosiasi ketakutan dan melarikan diri. Ini buruk. Levi tidak mau menyerahkan tekniknya, dia juga tidak mengizinkan pengorbanan apapun. Bab 1537. Ini buruk. Jika William kedua marah, itu akan menjadi malapetaka. Levi hanyalah manusia biasa sekarang. Mengapa dia masih membutuhkan tekniknya? Ya, dia terlalu egois. Tim negosiasi menyampaikan sikap Levi kepada Dragonites. Para Dragonite tidak bisa melakukan apa-apa karena mereka sudah familiar dengan temperamen dan sikap Levi. Tim menekan Levi terlalu keras, dan rencana mereka menjadi bumerang. Pada akhirnya, tim negosiasi memberitahu William kedua segalanya dan berharap dia bisa mengubah masa jabatannya. Istilah ini tidak dapat diubah. Kalau tidak, saya ingin seluruh Erudia menemani putra saya ke kuburannya. Buat rencana sendiri untuk memberiku kepala Raja Mahkota atau buku tekniknya. Aku sudah mengumpulkan ribuan tentara bayaran dan pembunuh yang siap bergerak. Karena ancaman William kedua, tim negosiasi dan Lance sekali lagi tiba di tempat Levi. Lansia merasa bersalah. Namun, jika hal-hal terus berlarut-larut, Levi akan terungkap. Itu adalah pilihan yang lebih baik untuk membujuk Levi untuk menyerahkan buku tekniknya. Mengapa kamu di sini? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku akan memukulmu setiap kali kamu menunjukkan wajahmu di sini? Levi merasa kesal saat melihat Lance. Tolong dengarkan aku, guru. Tidak bisakah kamu menyerahkan buku teknikmu dan menyelesaikan masalah ini dengan damai? Lance menyarankan. Aku tidak akan memberikanmu buku teknikku. Levi menolak. Dia bersikeras. Dengarkan aku, guru. Anda tidak perlu memberi mereka yang paling kuat. Beri saja mereka secara acak untuk memberi kita cukup waktu untuk mencari tahu siapa pembunuh sebenarnya. Lance meyakinkan. Keluar, jangan paksa tanganku. Tolong, guru, apakah Anda menyadari berapa banyak nyawa yang dapat Anda selamatkan dengan melakukan ini? Lance menolak untuk menyerah. Levi memberikan tamparan keras pada Lance hingga membuatnya terbang. Yang lain sangat takut sehingga mereka bergegas pergi. Ada yang tidak beres. Lance tidak seperti ini. Kenapa dia menyuruhku menyerahkan buku teknikku? Levi merasa ada yang tidak beres setelah mereka pergi. Tunggu sebentar, Lance telah mengungkapkan identitasku. Levi segera menyadari. Dia terus berspekulasi tentang apa yang sedang terjadi. Ini pasti rencana Kuro Dragon. Dia sangat licik, jadi tidak akan sulit baginya untuk memainkan Lance seperti biola. Tidak hanya itu, dia tahu bahwa saya memiliki teknik yang kuat. Tunggu sebentar, jika dia tahu siapa saya, lalu mengapa dia mengejar teknik saya? Mungkin ada hal lain yang terjadi. Ini tidak bagus. Levi mengangkat alisnya saat hatinya tenggelam. Jika The Avengers mengetahui identitas asliku, maka itu berarti mereka telah menguasai kelemahanku.
Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak bergerak. Meminta saya untuk menyerahkan buku teknik saya hanyalah ikan haring merah. Akulah yang dia kejar. Jika itu masalahnya, cara terbaik yang bisa dia lakukan adalah dengan... Dia bergidik pada pikiran menakutkan dan mulai berkeringat peluru. Tidak, tolong jangan biarkan itu terjadi. Detik berikutnya, teleponnya tiba-tiba berdering dan membuyarkan lamunannya. Levi tegang dengan mata kemerahan. Dia segera mengangkat telepon dan mendengar suara keras datang dari ujung yang lain. Kemudian, dia mendengar suara Forlevia. Ayah, tolong datang dan selamatkan aku ingin ayahku, aku ingin ibuku. Panggilan itu segera terputus setelah Levi mendengar tangisan Forlevia dengan keras dan jelas. Ledakan. Seolah-olah petir menyambar Levi, dan pikirannya menjadi kosong. Evie, teriak Levi. Mereka memang telah bergerak di Forlevia. Bab 1538. Levi telah mengatur sekelompok pengawal yang terampil untuk Forlevia. Namun, jika The Avengers menembaknya, menangkapnya adalah hal yang mudah, kecuali jika dia secara pribadi melindunginya. Namun, dia ditempati oleh Lance dan tim negosiasi. Hampir terlalu mudah bagi mereka untuk menculik Forlevia. Levi segera menghubungi pengawalnya, tetapi mereka bahkan tidak tahu dia sudah diculik. Jelas betapa kuatnya musuh untuk bisa menculik seseorang tanpa ada yang menyadarinya. Pada saat yang sama, Zoe hampir pingsan ketika dia mengetahui tentang penculikan Forlevia. Dia dengan cepat bergegas kembali ke keluarga Lopez dan memberitahu semua orang berita itu. Dia memikirkan keluarga besar Westford daripada Levi karena dia sekarang adalah orang normal. Dan pengaruh orang normal tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan keluarga besar Westford. Mereka akan memiliki ide yang lebih baik tentang apa yang harus dilakukan. Apa, Evie diculik? Keluarga Lopez terkejut. Cora dan yang lainnya sangat marah. Meskipun mereka tidak menyukai Levi, mereka mencintai Forlevia. Mendengar berita itu, mereka mulai panik. Jika mereka bisa menculik Evie di bawah perlindungan yang begitu ketat, mereka pasti sangat kuat. Keluarga besar Westford memiliki mata dan telinga di seluruh Northampton, belum lagi para pejuang yang kuat juga. Para petarung itu dipilih secara pribadi oleh Cora untuk melindungi Zoe dan Forlevia. Namun, bahkan mereka tidak mendeteksi apapun. Itu cukup untuk mengejutkan Cora dan yang lainnya. Kami kurang beruntung karena Thierry dan yang lainnya baru saja kembali ke Westford. Jadi, saya dengan ini memerintahkan semua orang untuk menyelamatkan Evie, kata Cora. Segera, ada keriuhan di kediaman Lopez. Bahkan keluarga besar Westford sudah mulai bergerak setelah mereka menerima berita itu. Tidak perlu untuk itu, aku akan menyelamatkan Evie sendiri. Levi menerobos masuk dan berteriak. Karena Kuro Dragon yang menarik, tidak mungkin para petarung dari keluarga besar Westford itu bisa berguna. Bahkan, itu hanya akan mengingatkan The Avengers. Akan lebih baik jika dia masuk sendiri. Semua orang langsung menatapnya. Hanya kamu sendiri, kerumunan menatapnya dengan heran dan jijik. Kami tahu seberapa kuat dirimu, Levi. Anda tidak akan menjadi God of War sebaliknya. Namun, para master yang tersembunyi di balik bayang-bayang telah berkumpul sementara era Anda telah lama berlalu. Sekuat apapun dirimu, aku ragu kamu bisa dibandingkan dengan keluarga besar Westford sekarang. Jadi, minggir dan biarkan kami menemukan Evie. Tidak ada yang percaya bahwa Levi lebih kuat dari keluarga besar Westford. Belum lagi mereka masih mendapat dukungan dari 9 tuan. Bahkan Zoe tidak percaya pada Levi. Dari sudut pandangnya, Cora memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menemukan putrinya. Levi mengerucutkan bibirnya, tidak satu pun dari kalian yang cocok untuknya. Bahkan seluruh keluarga besar Westford tidak akan mampu mengalahkannya. Dia mengejutkan semua orang dengan kata-katanya yang kurang ajar. Mereka bertindak seolah-olah dia baru saja mengatakan sesuatu yang menyinggung. Jika keluarga besar Westford tidak bisa melakukannya, lalu siapa yang bisa? Hanya Levi saja. Apa yang kamu bicarakan, Levi? Kamu berani berpura-pura lebih baik daripada seluruh keluarga besar Westford. Semua orang tidak setuju. Ini di luar kendalimu. Yang mereka inginkan adalah aku. Levi memberitahu. Jika itu masalahnya, kamu masih ingin memaksa kami untuk mengabaikan masalah ini. Jika Anda begitu baik, mengapa Evie diculik? Aku, Levi tidak tahu bagaimana menjawabnya. Memang kesalahannya bahwa Forlevia ditangkap. Dia tidak menyadari bahwa dia tidak bisa lagi terlibat dalam konflik seperti orang biasa. Simpan saja napasmu, Levi. Nenek akan menyelamatkan Evie, teriak Zoe. Bab 1539. Pergi, Levi. Tidak ada yang bisa kamu lakukan dengan kekuatanmu saat ini. Penculikan Evie ditargetkan ke keluarga besar Westford. Itu pasti sesuatu yang berhubungan dengan Lance. Jangan bertingkah seolah semuanya tentangmu, Levi. Pada akhirnya, dia diusir dari kediaman Lopez. Levi baik-baik saja dengan itu. Jadi bagaimana jika ada beberapa cegukan? Aku akan tetap menyelamatkan Evie, bagaimanapun caranya. Adapun penculiknya, aku akan membuat mereka menyesal pernah dilahirkan. Aku akan memastikan kamu membayar mahal karena menculik putriku, The Avengers. Levi berteriak ke langit.
Pada saat itu, dia melepaskan ledakan haus darah yang membungkam segala sesuatu di sekitarnya dan menurunkan suhu area tersebut. Setiap orang yang berada di sekitarnya merinding. Barat, aktifkan The Calamity lagi. Bantu saya menemukan Evie dengan cara apapun yang diperlukan. Meskipun dia bukan lagi Raja Mahkota, dia masih memiliki bencana. Lagi pula, bahkan para Dragonite tidak tahu tentang bencana, kecuali satu orang itu. Setelah Levi pergi, keluarga besar Westford mulai mencari Forlevia kemana-mana. Lance tiba di kediaman Lopez tepat waktu. Apa yang terjadi? Dia bertanya. Ketika dia mendengar Evie diculik, pikirannya meledak. Itu naga Kuro, itu pasti dia. Tidak mungkin dia tidak bergerak setelah mengetahui identitas guru. Jadi ini yang dia kejar. Negosiasi hanyalah ikan haring merah. Jika guru tahu aku adalah alasan Evie ditangkap. Sebuah getaran menjalari tulang punggung Lance. Bisakah kamu menyelamatkan putriku, Lance? Zoe memohon. Ya, kami mengandalkanmu, Lance. Orang-orang yang menculik Evie sangat kuat. Jangan khawatir, Zoe. Evie akan baik-baik saja dengan Lance yang memimpin pencarian. Semua orang lega melihat Lance kembali. Bagaimanapun, Lance sangat kuat dan mampu. Jangan khawatir, aku akan menyelamatkan Evie, janji Lance. Dia bersumpah untuk menyelamatkan Forlevia untuk menebus kesalahannya. Terima kasih banyak. Zoe memeluknya dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia menjadi sangat cemas setelah mendengar hilangnya Forlevia. Namun, begitu dia mendengar Lance akan menyelamatkan putrinya, dia sangat gembira. Evie akan diselamatkan. Dia jauh lebih bisa diandalkan daripada Levi. Sialan kau, naga Kuro. Beraninya kau menculik Evie. Lance kemudian pindah untuk mencari Kuro Dragon. Di ujung yang lain, bencana telah menemukan lokasi Forlevia. Alasannya adalah karena mereka tidak pernah tutup. Mereka selalu beroperasi. Hanya saja North Skylord tidak pernah memberi tahu Levi. Kalian tidak pernah menutup diri. Kenapa aku tidak tahu kalian semua masih aktif? Levi terkejut. Namun, tidak ada waktu baginya untuk memikirkan masalah ini. Menyelamatkan Forlevia adalah prioritasnya. Di Southampton, di pangkalan pelabuhan, para anggota tinggi The Avengers berkumpul di sana. Forlevia sedang berbaring di tengah ruangan. Dia tidak punya energi lagi untuk menangis, dan hanya bisa menatap para penculiknya dengan putus asa. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk menyingkirkan Raja Mahkota sekali dan untuk selamanya. Jika kita gagal, kita semua akan mati. Apakah kamu mengerti? Kuro Naga berteriak. Dipahami, kami siap. Yang lain mengangguk. Jangan khawatir, nak. Segera, aku akan membiarkanmu melihat ayahmu mati saat aku membunuhnya di depanmu. Muahahaha, Kuro Naga terkekeh. Bab 1540. Ada kabar tentang Levi? Kuro Naga bertanya. Tidak ada untuk saat ini. Phoenix Hitam menggelengkan kepalanya. Namun, Lance sedang mencarimu. Kuro Naga menyeringai. Dia mengambil waktu manisnya. Yah, sudah terlambat baginya untuk melakukan itu sekarang. Saya hanya tertarik pada Levi. Lance tidak pantas mendapatkan perhatianku. Aku ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Levi untuk menemukan putrinya yang berharga. Bersiaplah untuk kedatangannya. Seringainya semakin lebar. Semuanya terjadi sesuai rencana. Bahkan untuk Levi, itu akan memakan waktu cukup lama sebelum dia bisa menemukan tempat ini. Pada saat dia tiba, persiapan kita untuk membunuhnya akan selesai. Aku ingin tahu ekspresi seperti apa yang akan dia miliki ketika dia tahu tempat ini adalah jebakan. Seluruh pangkalan ditanami puluhan ton bahan peledak. Kuro Dragon berencana untuk menghancurkan segalanya dan semua orang di dalam gedung, termasuk anak buahnya sendiri, ketika Levi tiba. Tidak hanya itu, dia juga telah menyiapkan segudang senjata biokimia. Setelah bahan peledak meledak, racun akan keluar dari wadahnya, sehingga tidak ada kesempatan bagi Levi untuk bertahan hidup. Lagi pula, Kuro Dragon tahu Levi memiliki teknik yang kuat yang memungkinkan dia untuk tidak hanya bertahan dari ledakan, tetapi juga akan membuatnya lebih kuat setelahnya. Karena alasan itu, Kuro Dragon harus memastikan jebakannya sempurna. Siap-siap, Levi akan segera datang, dia mendesak. Meskipun dia secara pribadi mengawasi rencana itu, dia tidak berharap bencana itu masih ada. Dari saat Kuro Dragon dan anak buahnya mulai memasang jebakan di tempat itu, bencana telah mengejar rencana mereka. Faktanya, Levi sudah menyusup ke pangkalan. Dia sedang menonton Kuro Dragon dan Black Phoenix berbicara satu sama lain dari bayang-bayang. William kedua telah memberi kita banyak waktu dengan mengulur-ulur Erudia. Phoenix Hitam menyeringai. Kuro Naga mengangguk. Kita akan menggunakan anak Levi untuk memaksanya menyerahkan buku tekniknya sebelum membunuhnya. Siapa yang tidak menginginkan kekuatan untuk menentang dewa? Semua orang mengangguk. Levi benar-benar terlalu kuat. Ini satu-satunya cara kita bisa membunuhnya. Komentar Black Phoenix. Semua orang langsung mengerti apa yang terjadi setelah mengetahui identitas Levi. Kegagalan Avengers disebabkan oleh dia selama ini. Itu juga Levi yang terus menggagalkan rencana sempurna mereka. Itu saja sudah menunjukkan betapa kuatnya dia. Kekuatannya sama bagusnya dengan dewa. Bahkan Iblis Utara mungkin tidak bisa mengalahkannya. Bahkan seorang dewa pun bisa berdarah.
Dia hanya seorang pria, dan seperti semua pria, dia memiliki kelemahan. Dan saat ini, kami memilikinya dalam kendali. Dia pasti akan melakukan apapun yang kita katakan sekarang setelah kita memiliki anaknya. Kuro Dragon berbicara sebelum dia menatap Forlevia. Di mana anak itu? Kemana dia pergi? Dia tiba-tiba menyadari Forlevia telah pergi. Semua orang kemudian berbalik untuk melihat dan menyadari bahwa Forlevia sudah tidak ada lagi. Di mana dia? Semua orang mulai panik. Para penjaga mulai melihat sekeliling. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dia bisa menghilang begitu saja? Kuro Dragon mulai mengeluarkan peluru. Semua orang juga panik. Secara ilmiah tidak mungkin seorang anak menghilang di bawah pengawasan ratusan orang. Temukan dia sekarang, Kuro Naga meraung. Semua orang melihat sekeliling dan tidak dapat menemukan Forlevia. Dia telah pergi. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana seseorang bisa menghilang begitu saja? Dia mulai jengkel. Semua orang panik dalam suasana tegang. Tentu saja seseorang tidak bisa menghilang begitu saja. Dia diselamatkan. Sebuah suara terdengar. Siapa itu? Semua orang melihat sekeliling. Kemudian, Levi muncul dengan Forlevia di pelukannya. Bersambung.